Anda melakukan kejahatan Anda itu terang-terangan. secara terang-terangan, kayak minta ditangkap gitu. Anda harus jelaskan kejahatan apa yang dilakukan oleh Prabowo selama setahun terakhir. Yang menyebabkan kita sebagai rakyat harus mengatakan enough is enough. Saya mau tanya, jadi menurut Anda kalau kita sebetulnya salah ya memilih Prabowo, seharusnya kita pilih siapa? Mereka udah melihat bahwa apapun yang mereka lakukan nih kok mentok di mana-mana. Ya misalnya kayak tadi kita bicara tentang Gibran. Mereka berusaha masuk lewat DPR melalui para purnawirawan, mentok, berantakan. Ijazah palsunya Jokowi, mentok, berantakan. Upaya penggulingan itu tidak pernah terjadi. Dan saya percaya itu tidak akan didukung masyarakat. Oke, selamat datang kembali di OTT. Ada Bang Ade di sini. Halo. Kita 2 bulan ya nggak ketemu ya? Mungkin ya. Yang jelas sebelum Ramadan lah ya. Sebelum Ramadan. Ya. Ya. Dan setelah Lebaran kita pikir adem-adem aja negara ini. Ternyata kemarin meledak. Meledaknya dari momen halal bihalal pula ya kan. Ya. Nah, kita bicara kemarin dengan Bang Teddy, dengan Mbak Ulta, dengan beberapa teman-teman juga. Karena kita mau di podcast ini Om, ketika ada isu yang bikin banyak masyarakat gelisah atau cemas, kita mau menghadirkan orang-orang yang kira-kira bisa membuat suasana lebih adem. Ya. Jadi kalau di sana ada yang bilang makar, kita mau bicara di sini sebenarnya ada apa dengan negara ini. Gitu. Ya. Dan Bang Ade pasti udah lihatlah video-video Utan Kayu kemarin itu kan. Nggak semua sih, karena panjang kan. Iya, aku nonton hampir penuh. Tapi ambil tokoh intinya aja. Profesor Ubedillah, Sukidi, Sukidi, Saiful, Saiful Mujani, Ferry, dan Islah. Karena pernyataan mereka yang banyak jadi perbincangan di publik. Menurut mereka itu dari pernyataan Pak Prabowo, itu kan reaksi dari istilah menertibkan itu loh. Itu disampaikan oleh Profesor Ubedillah. Menurut dia ya ini bisa awal mula teror. Lalu dikaitkan dengan terornya si Andri Yunus gitu. Dan yang kita nggak tahu siapa ya. Ya belum kan sampai sekarang. Walaupun pelaku lapangannya udah tangkap, terus Kabais juga udah ini. Nah, kita mau dengar sekarang pandangan atau bagaimana Bang Ade melihat kemunculan tokoh-tokoh ini. Karena mereka itu menurut saya itu orang-orang yang di dunia akademik atau ilmiah itu orang di kasta teratas. Ya. Suhu semua kan di situ. Nggak semua sih. Ya. Kalau kita lihat yang muncul di sana, yang Anda sebut tadi memang masuk dalam kategori yang barangkali paling menonjol lah ya. Betul. Kritikus-kritikus yang menurut saya terpandang. Yep. Itu pun tidak sama. Misalnya Saiful Mujani itu sekaligus adalah dia intelektual juga, tapi dia juga aktivis kan. Yes. Tapi dia punya teori, dia berpikir dengan cara yang konseptual. Ada gagasan, ada diskursnya, ada wacananya gitu loh. Tapi saya rasa itu harus dibedakan dari orang seperti Ubed, ya, yang menurut saya seringkali lebih serampangan, lebih tidak berbasis data gitu, tidak berbasis empirical evidence gitu ya. Apalagi yang beberapa yang lainnya. Ferry, Islah. Kalau Ferry dilihat dari hukum tata negara dia bagus sekali kan. Tapi memang kritik dia itu problematik. Tapi maksud saya adalah, ini adalah ada sebagian dari, kan lebih dari 10 lah ya. Lebih dari 10. Hampir 12 orang. Hampir 12 orang. Ada beberapa yang memang saya rasa layak sebetulnya untuk kita dengar ya. Yep. Tapi ada yang lainnya lebih, saya minta maaf, saya sendiri nggak nonton secara lengkap semuanya ya. Karena ada bagian-bagian yang saya pikir, ini kayak mengulang atau ini kayak mengada-ada, saya lewatin. Tapi poin saya adalah ada yang memang lebih menonjol, tapi tidak semua sebetulnya berada di kelas yang sama. Oke. Itu dulu. Lalu kita bedah pernyataan si Profesor Sukidi tadi Om. Dia bilang kita itu sedang menghadapi hantu totalitarianisme. Emang semua mau gitu pemerintahan Pak Prabowo? Ya, oke. Ya masalahnya barangkali kita juga harus kaitkan itu dengan apa yang dia itu belajar apa dulunya gitu ya. Dan sangat mungkin atau sangat logis kalau kemudian dia kan belum lama lah di Indonesia kan ya. Iya betul. Baru pulang kalau nggak salah menjelang pemilu ya.
Jelang pemilu. menjelang Pilpres ya. Iya. Artinya kalau nggak salah, saya minta maaf kalau saya salah. Itu baru 2023 kali ya, 2022 gitu ya. Setelah begitu lama dia sekolah di sana. Nah selama dia sekolah di, kalau tidak salah di Amerika Serikat kan. Amerika. Dia memandang Indonesia dengan cara pandang dengan kerangka konsep teoritik kan. Teoretik, betul. Nah Kelihatan dari ini, cara dia menyajikan dia nih kan. menyajikan itu. Karena itu sangat logis kalau kemudian dia menarik teori atau menggunakan teori yang dia pelajari itu untuk membaca Indonesia. Yeah. Nah kadang-kadang ini salah satu kelemahannya adalah karena seperti dipaksakan. Ya, konsep-konsep itu barangkali bagus untuk digunakan tapi belum tentu relevan untuk baca Indonesia. Misalnya persis seperti yang dibilang totalitarianism gitu ya. Apakah Indonesia bergerak ke arah sana? Paling tidak saya tekan tanya, apa contohnya? Kalau Anda mengatakan kita menjadi sebuah negara totalitarianism, apakah ada indikasinya? Saya duga dia agak berlebihan tuh. Okay. Misalnya menggunakan beberapa kasus, ya taruhlah tadi Anda menyebut tentang Itu salah satu contoh teror. Teror itu. Ya. Kepada kontras. Saya akan ingatkan kasus tersebut sebetulnya belum bisa kita simpulkan dulu. Terutama tentang siapa yang melakukannya. Yeah. Apakah itu negara atau individu orang ya? Yang kebetulan berada di dalam struktur. Taruhlah kalau kebetulan orang kan bilang, ya nggak kebetulan dong. Iya taruhlah orang itu memang ditaruh di sana. Tapi orang itu sebenarnya punya cara mendekati cara politik yang tidak bisa kita katakan representing, mewakili negara ini gitu loh. Yes. Ya bahkan orang-orang seperti Pak Prabowo ini kasih contoh bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang totaliter. Hanya sekedar mengatakan bahwa akan ditertibkan gitu ya. Yep. It doesn't mean anything. Tertib itu bisa dari yang biasa-biasa aja, yang konstitusional, sampai betul yang memang fasistik gitu ya. Yeah. Yang mana kan belum dia lakukan. Okay. Kita belum melihat ada orang-orang yang ditangkap karena dia berpendapat secara tajam gitu terhadap pemerintah. Misalnya begitu. Atau mungkin kalau dari segi diksi, karena Pak Prabowo kan di latar belakang militer. Persis. Ya kan? Ditertibkan itu dia Pak itu yang dia artinya dia akan tidak menghabisi gitu kan. Kan saya mau bilang kita baca Prabowo jangan Prabowo Orde Baru dong. Oke. Bahwa kalau dulu dia menculik orang yang sekarang sudah dia akui dan dia katakan sebagai sesuatu yang unfortunate secara sialnya dulu memang pernah dia lakukan gitu ya. Yeah. Itu tidak berarti bahwa sekarang pun dia akan melakukan hal serupa. Bung Vincent tolong pahami, saya itu bukan fansnya Prabowo ya. Yes. Saya itu fansnya Jokowi. Iya. Tapi saya support Pak Prabowo memang. Dan saya juga akan keberatan kalau Pak Prabowo kemudian melakukan langkah-langkah yang dalam pandangan saya berbahaya nih buat demokrasi Indonesia. Saya akan kritik dan saya punya saluran bisa di sini kita bicara dan Anda mengizinkan saya untuk bicara apapun di sini. Yes. Saya sendiri punya kanal di mana saya bisa bicara apapun bebas, juga, bebas. Membatasi. Jadi saya tidak punya, dan saya sudah mengkritik Pak Prabowo, saya mengkritik MBG misalnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau misalnya siapapun, mau Sukidi, mau Saiful, mau Ferry atau siapapun gitu ya, Ubed ya dan seterusnya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu XYZ gitu ya, totaliter atau fasis atau anti demokrasi, ya please provide us, please tolong sampaikan kepada kami, para penonton yang gak bodoh-bodoh amat nih kita ini, bukti-bukti bahwa apa yang Anda tuduhkan itu berdasar, ada empirical evidence-nya. Misalnya dalam pertemuan tersebut, yang saya ingat tuh kutipan dari Islah. Yeah. Saya sudah mewakafkan nyawa dia ya, atau diri dia untuk perjuangan ini. Dan kalau saya mati itu ya udah gitu, nggak apa-apa gitu kan. Untuk apa? Ya kenapa tiba-tiba Anda bilang Anda akan mati? Emang ada ancaman apa? Kalau soal ancaman, Bung Vincent, saya tidak sombong. Saya itu pernah mengalami kejadian di mana saya hampir mati karena dipukuli orang di masa lalu di tahun 2022. Real. Saya nggak ngarang-ngarang bahwa saya bisa mati karena apa yang saya ucapkan. It happens. It happened. Dan sekarang pun bisa terjadi. Tapi kalau Anda sampai mengatakan itu, maksud saya Bung Islam mengatakan gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ada ancaman, ada orang lempar air keras atau bom molotov atau apa terhadap diri Anda? Sehingga Anda sampai tahap di mana Anda seperti bicara pada publik
Di Indonesia ini, kalau Anda bicara kritis, Anda bisa mati loh. Saya nggak menangkap itu. Saya orang Indonesia juga. Saya pernah, yang saya ulang ya, saya pernah hampir mati gara-gara apa yang saya katakan. Dan hampir mati itu karena digebukin oleh lebih dari 15-20 orang barangkali. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang secara sistemik ada. Ya pasti ada orang gila sih, Vincent. Misalnya yang 4 orang dari Bais itu, saya nggak ngerti tuh 4 orang ngapain gitu kan. Dan tertangkap CCTV. Terang-terangan banget. Terang-terangan banget. Anda intelijen. Anda melakukan kejahatan Anda itu terang-terangan. secara terang-terangan. Kayak minta ditangkap gitu. Dan kepala Bais bilang, ada satu mantan kepala Bais, saya lupa namanya, Ponto siapa gitu. Dia bilang kalau saya melakukan operasi itu si Andre itu nggak pulang selamanya. Nggak pulang rumah selamanya. Nggak pulang. Kalau cuma, ya dulu juga pernah ada sama Novel kan. Iya. Ya kalau bener yang kata si Pak Ponto bilang itu, matiin aja. Ngapain Anda siram air keras? Apalagi Bais dong yang turun. Ya, maksud saya nggak sereceh itulah mereka operasinya. Kecuali Anda memang punya pandangan Bais itu amatir, cemen, gitu kan? Iya, sekelas Mattel gitu ya. Datang cegat di jalan, tutut kabur gitu. Dan itu pun mungkin sebaiknya itu yang dilakukan kan? Bunuh aja, tapi kalau bisa bawa lari gitu ya. Dan dibunuhnya tidak di tempat yang lebih aman dong. Taruhlah misalnya kita angkat kasus siapa dulu Munir. Munir atau itu Om yang terbaru yang orang konsulat jenderal apa? Oh iya. Yang di pinggir di mobil ya, di pinggir. Bukan yang di kamar kosnya. Oh iya. Itu kan rapi sekali. Rapi sekali. Sampai sekarang nggak ada yang tahu jejak apa itu baru kerja intelijen. Mestinya begitu. Mestinya begitu ya. Saya mau bilang maksudnya, tapi kita juga tidak mau meremehkan peristiwa itu. Enggak, saya tidak meremehkan sama sekali. Kita mau bedah siapa pelakunya, kayaknya intel saya mau bilang begini. Apakah apa yang terjadi pada Kontras itu adalah operasi negara? Operasi negara. Yes. Bisa nggak kita simpulkan itu? Kalau memang begitu, kita harus takut. Kalau negaranya seperti itu kelakuannya. Saya tidak melihat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa itu adalah operasi negara. Maksud saya gini, ini sama aja dengan pertanyaan kiriman kepala babi ke Tempo. Itu siapa yang melakukannya? Sampai sekarang kita nggak tahu loh. Siapa yang bawa kepala babi ke Tempo? Itu serius atau enggak? Iya kan? Betul. Apakah itu negara atau tidak? Atau musuhnya Tempo? Ini musuhnya Kontras atau siapa? Ya memang kebetulan yang kita ketahui itu adalah Bais. Pelakunya 4 orang paling tidak. Katanya ada 16. Ya udah silahkan sekarang pengadilan militer membuktikannya. Tapi supaya jangan kemana-mana kita balik dulu lagi nih. Yang ke tadi. Nah sekarang kembali ke soal totalitarianisme. Semomok hantu loh bilang, hantu totalitarianisme. Loh, sehantu itu Pak Prabowo dan pemerintahan. Betul, pemerintahan. Tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang secara konsisten terus kita bisa dengar ya bahwa kembalinya Orde Baru gitu kan. Dan saya tahu ada sejumlah hal yang sangat penting didengar oleh Pak Prabowo bahwa yang terjadi saat ini memang membuat orang sangat kecewa. Ya, saya misalnya nih begini. Saya adalah orang yang mendukung Prabowo karena ketika itu paling tidak ada 2 penjelasan saya. Kenapa saya mendukung Prabowo menjadi presiden. Pertama-tama adalah karena Pak Jokowi yang saya kagumi itu memilih untuk mendukung Pak Prabowo. Kedua adalah karena saya melihat Pak Prabowo lebih baik daripada kompetitornya saat itu. Buat teman-teman yang bikin acara kemarin itu, saya mau tanya, jadi menurut Anda kalau kita sebetulnya salah ya memilih Prabowo, seharusnya kita pilih siapa ketika itu? Mau Anies, orang nomor 2-nya kan? Suara terbanyak kedua kan Anies. Suara paling rendah adalah Ganjar. Saya tidak akan memilih kedua orang itu, baik Anies maupun Ganjar. Kalaupun sekarang misalnya kita bisa katakan Prabowo itu lemah ternyata. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau saya harus memilih di antara ketiga itu sekarang diulang lagi, saya tetap akan pilih Prabowo. Karena saya nggak percaya sama kedua orang itu. Misal saya minta maaf nih, kalau dengan Anies saya nggak percaya dengan Anies. Sama sekali nggak percaya. Maaf ya buat para pendukung Anies. Saya nggak, sejak apa yang terjadi di
Jakarta 2016-2017 itu, nggak mungkin lah saya milih Pak Anies itu sebagai, Bung Anies itu sebagai Presiden Indonesia. Kedua adalah, kalau Ganjar, bukan Ganjarnya. Saya dulu pendukung Ganjar kok. Tapi ada PDIP di belakangnya. Dan PDIP itu menurut saya sangat berbahaya buat Indonesia. Berbahayanya apa? Mungkin itu perlu satu podcast sendiri lagi. Nanti, oke. Nah, jadi saya sekarang kembali ke Pak Prabowo. Saya pendukung Prabowo karena saya ulang ya, pertama-tama karena Pak Jokowi, dan saya rasa logika Pak Jokowi sama dengan saya. Dari begitu banyak orang yang ada di Indonesia ketika itu, yang paling berpeluang tapi cukup pantas menjadi presiden ya Pak Prabowo. Orang bisa bilang, Pak Mahfud gimana? Saya akan bilang, Pak Mahfud itu bagus tapi kalau bertarung pasti kalah lah. Tapi kembali ke tadi ya. Satu adalah karena Pak Jokowi. Kedua karena dibandingkan dua lawannya, dia lebih baik. Kalau mau ditambahkan ketiga adalah bahwa saya melihat Pak Prabowo itu udah berubah. Berbeda dari Prabowo 2000 Orde Baru, kemudian Prabowo 2014, Prabowo 2019. Sebelumnya Ya kan? Jadi layaklah kita dukung. Tapi sekarang 1 tahun setelah beliau menjadi presiden, saya harus bilang saya kecewa dalam sejumlah hal. Tidak semua hal ya. Tapi pada sejumlah hal. Karena itu memang Prabowo harus dikritik, terutama oleh para pendukungnya sendiri. Kita berkewajiban nih untuk mengingatkan, Pak Prabowo ini salah nih kalau begini caranya. Kami mengkritik Anda. Nah teman-teman itu, siapa Ubed dan kawan-kawan ini, pertama lagi-lagi diulang nih. Sebetulnya Prabowo itu dibandingkan dengan dua pesaingnya ketika itu, apakah menurut Anda, menurut dia, lebih baik atau lebih buruk? Kalau ada yang dikatakan lebih baik, ya sebutlah siapa mestinya. Kedua, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kalian sekarang ini mengatakan kita harus gulingkan Pak Prabowo. Kan alasannya apa? Kalau Anda kecewa, saya ulang, saya juga kecewa bro. Padahal saya dapat posisi loh. Saya menjadi komisaris. Tapi itu kan nggak berarti bahwa saya dengan sendirinya harus menjadi seorang yang selalu manut, tunduk, setuju, memuji-muji, menjilat-jilat Pak Prabowo. Nggak bisa dong, nggak boleh begitu. Kita harus kritik. Saya juga mengkritik kok. Nah, kalau Anda, Ubed dan kawan-kawan itu menganggap atau mengkritik Pak Prabowo dalam skala yang lebih luas dari apa yang saya katakan, beri kami penjelasan. Kelemahan Prabowo itu sebesar apa sih? Kalau cuma apa sih yang... Nah kalau totaliter ya. Ya kalau itu belum terbukti ada totalitarianism di Indonesia. Anda nggak bisa dong. Kayaknya orang ini mau jadi pemimpin yang totaliter deh. Karena itu dia harus kita gulingkan sekarang. Gila saya akan bilang. Itu demokrasi di mana yang kayak begitu? Hanya karena saya curiga Prabowo itu akan korupsi misalnya gitu. Tapi belum ada korupsinya nih. Belum ada korupsi. Tapi ini pasti akan membawa-bawa keluarganya untuk memperoleh uang rakyat. Boleh gitu terus kemudian Anda katakan karena saya curiga orang ini akan menjadi seorang pemimpin yang korup. Maka harus digulingkan. Harus digulingkan. Karena saya menganggap dia itu totaliter. Tapi saya nggak punya buktinya dia totaliter. Dia harus digulingkan. Yuk kita turun ke jalan. Kembali ke 98. Ya nggak bisa. Anda harus jelaskan kejahatan apa yang dilakukan oleh Prabowo selama setahun terakhir. Yang menyebabkan kita sebagai rakyat harus mengatakan enough is enough. Saya kasih contoh yang paling gampang sekarang, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya pemimpin yang tidak memadai seperti Donald Trump. Orang ini emang nggak pantas jadi presiden. Memang gayanya koboi, gayanya sembarangan, mengambil keputusan serampangan, mengambil keputusan menyerang negara lain, menculik presidennya tanpa berkonsultasi dulu dengan Kongres misalnya. Tapi dia digulingkan nggak? Nggak digulingkan. Orang menjalani proses politik yang semestinya. Ya protes boleh, tapi kemudian mau tidak mau Anda harus jalani proses yang konstitusional. Misalnya dalam hal ini Ferry, ya benar. Benar dong. Yuk kita minta DPR-nya. DPR untuk impeachment. Kata Saiful, kagak bisa itu. Karena kita nggak bisa percaya sama DPR kita. Ya mau nggak mau bro, lain kali pilih DPR yang benar. Betul. Sekarang buruk nih DPR-nya. Saya mau tanya, yang milih DPR itu siapa? Ya kita. Karena itu kita harus pilih orang-orang yang tepat, baik di pemerintahan maupun di DPR. Nah jadi saya mau bilang gini nih sama si Ubed dan kawan-kawan. Jadi daripada meracau,
mungkin kata ini terlalu kasar ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kan jadi meracau. Iya. Itu ada 12 orang ngomong, yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke tenggara, satu ke timur, satu ke jauh. Karena kalau kita lihat ya, memang secara teoretis, konseptual dan lain-lain seperti kata Bang Ade itu keren-keren pendapat mereka itu. Tapi misalnya kita lempar ke realita itu kayak terlalu jauh ini omongannya. Terlalu jauh. Dan orang-orang itu tidak saling terkait satu sama lain. Makanya yang saya bilang, satu utara, satu selatan, satu timur, satu barat. Benar. Tapi akhirnya menjadi meracau karena masing-masing menggunakan contoh yang berlebihan, contoh yang mengada-ada, menggunakan argumen-argumen yang kayaknya sih logis. Cuman kalau kita mau bicarakan secara lebih mendalam, kita akan ketemukan tuh cacat-cacatnya. Nah, karena acara ini hanya sekedar memberi tempat buat 12 orang ngomong, 12 atau 13 atau 11 saya nggak tahu lah ya. Ini mengingatkan saya seperti mahasiswa-mahasiswa yang lagi show tuh, koalisi mahasiswa apa gitu. Dari universitas mana kan gitu kan. Kan banyak tuh. Ya. Dan masing-masing ngomong. Terus bikin list. 17 list. Ini gimana caranya 17 tuntutan rakyat. 17 tuntutan rakyat. Dulu kita Tritura. Ingat ya, 65 kan ya? Mereka tutura. 17 tuntutan rakyat. 17 tuntutan rakyat. Yang satu kemana. Sebetulnya kita harus belajar tentang menyajikan pikiran-pikiran kita secara sistematis, secara konseptual, ya, secara argumentatif. Kenapanya tuh harus ada di setiap apa yang Anda persoalkan tuh dari latar belakang apa yang terjadi. Ya, gitu. Kenapa itu terjadi? Bagaimana kemudian kita harus memperbaikinya? Dan alternatif apa yang kita miliki? Kan begitu. Ini kayak gini, kayak buntu terus gulingkan aja. Iya, ini meracau ke sana kemana? Buntu. Tiba-tiba di ujung memang gak ada pilihan lain nih. Kita harus gulingkan nih Presiden Prabowo. Ayolah, kan jadi ironis. Iya. Orang yang ngomongnya orang-orang pintar. Saya bilang mereka itu kasta tertinggi di. Iya, Anda bilang kasta tertinggi ya. Iya. Saya bilang nggak 12-12-nya lah. Mungkin ada yang kasta tertinggi, ada yang biasa-biasa aja. Tapi orang-orang itu semua mampu untuk bicara secara dengan membangun argumen yang solid gitu ya. Kenapa nggak itu? Misalnya saja, kalau Anda menganggap persoalan utamanya adalah taruhlah, kan Anda bisa bikin list 17 tadi bisa dong. Bisa dari listrik sering mati gitu ya. Sampai di atasnya apalah ancaman konstitusi. Taruhlah ancaman konstitusi. Anda mau ngomong apa tentang ancaman konstitusi? Mau kembali lagi ke era Gibran dulu menjadi calon wakil presiden? Nah itu yang disinggung Ferry. Ya, taruhlah iya. Terus kita mau ngapain? Itu salah. Saya sama sekali menganggap berbeda. Enggak salah dong. Kenapa salah? Orang MK akhirnya memutuskan kan. MK-nya tidak adil, tidak fair, tidak netral. Apa bukti bahwa mereka tidak adil, bahwa mereka tidak netral? Bisa nggak kita berdebat? Bisa nggak Anda berpandangan terus itu tidak adil? Saya berpendapat itu adil. Dan itu secara hukum juga udah selesai. Persis, itu maksud saya. Jadi masih ini kan soal pendapat nih ya. Iya. Usul buat Pak Ferry sih kalau bisa cari alasan lain lah. Karena itu diulang-ulang terus bahkan oleh netizen-netizen yang cuma swipe. Iya. Saya tadinya berpikir Pak Ferry Hamsari itu lebih ini lagi gitu kan. Jangan itu lagi dibawa-bawa karena udah selesai dan masyarakat juga kayak udah bosan dengar itu ya. Ya sebagai intelektual dia bisa aja bikin sebuah paper, bikin sebuah makalah gitu ya. Betul. Tapi kalau ini menjadi landasan perjuangan Anda mau mencapai apa? Menyatakan bahwa itu salah, karena itu harus dibatalkan, dan kemudian kita melakukan pemilihan ulang. Kan begitu jadinya. Betul. Itu yang Anda katakan sebagai ya sudahlah. Dan mereka akhirnya saya jadi kasihannya gini Om. Saya masih tetap berprasangka baik ke mereka karena tadi saya bilang mereka ini orang-orang dari kasta tertinggi di dunia intelektual gitu. Sekarang di sosial media mereka dihakimin oleh netizen yang kita nggak tahu latar belakangnya kan. Mungkin juga ada yang cuma tamat SMP, SMA. Tapi akhirnya orang melihat kok orang-orang dengan latar belakang seperti ini pemikirannya jauh lebih terbuka dan lebih realistis. Karena mereka bilang nanti ganti, terus penggantinya kalian gak suka, terus kalian ini lagi gulingkan lagi, ganti lagi gitu terus negara ini gitu. Makanya ya
kalau mau ya balik ke pernyataan Pak Prabowo, bukannya kita mau bela-bela Prabowo ya. Tunggu aja di 2029. Persis. Iya kan? Itu Kalau paling misalnya, logis. Ya. Kalau misalnya nanti kan sekarang Anies juga lagi bergerak nih, mantau-mantau kemana-mana yang menurut netizen lu presiden bukan, wapres bukan, siapa yang nyuruh mantau, laporannya kemana gitu kan. Tapi ya itu proses demokrasi, biarkan saja. Mungkin dia lagi menanam benih untuk 2029. Silakan kalau menurut teman-teman kita ini ya merasa Anies itu pantas, ya dukunglah pergerakan Anies ini gitu. Siapkan dari sekarang. Iya, bukannya gulingkan Prabowo lalu mau jadi apa kita kalau kayak gitu. Terus tadi Om Ade bilang apa? Tunjukkan kelemahan Pak Prabowo. Saya kutip pernyataan lagi-lagi Dr. Sukidi. Dia bilang the strong man itu pasti punya celah. Dia sebutkan 2. Yang pertama itu program populis yang gagal. Yang kedua kebijakan luar negeri. Jadi mungkin saya salah menyimpulkan. Maksudnya berarti mereka berpikir tentang MBG. Pasti. Kan itu yang program populis yang lagi rame sekarang, yang banyak dikritik ya kan. Ya ada juga koperasi. Ya koperasi kan belum terlalu masif seperti MBG kan. Lalu BOP. Yang di kalangan netizen itu diskusinya juga kayaknya udah jenuh gitu loh. Kalau mereka bilang the strong man itu selalu punya kelemahan dan ditunjukkan 2 hal itu, kayaknya bangunan narasi yang tadi di awal ya. Tapi saya mau komentar gini. Besar sekali. Taruhlah itu memang lemah. Kita memang melihat bahwa ini hancur nih ya. BOP itu adalah sebuah langkah yang sia-sia. Tapi itu diambil oleh pemerintah yang kita pilih loh. Betul. Pemerintah itu tuh Pak Prabowo dan kawan-kawan, atau Pak Prabowo-nya dan Gibran, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh 58%. 58 ya? 58% rakyat Indonesia tahun 2024. Sudah dipilih melalui sebuah proses yang alhamdulillah nggak berdarah-darah sih. Ya, tidak sampai, tapi berjalan dengan sangat ketat, dengan sangat ramai, dengan sangat mahal. Kemudian akhirnya kita memutuskan yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Dan 58% itu angka yang barangkali sebetulnya tidak terlalu besar, tapi kalau dibandingkan dengan suara yang diperoleh Anies, jadi sangat besar. Jauh. Dengan Ganjar jauh. Apalagi sama Ganjar. Jadi rakyat sudah memilih, Pak Sukidi. Rakyat sudah memilih. Anda mau bilang rakyatnya nggak apa-apa, silahkan. Bilang aja rakyat itu tolol. Tapi jawaban atau respons yang harusnya dilakukan adalah kita jangan pernah pilih lagi presiden ini ya. Ya, wahai rakyat, bukalah mata kalian, ya, bukalah mata kalian. Jangan pilih orang kayak jangan begini. pilih orang kayak begini lagi. Kapan itu? 2029. Wah, masih lama dong. Iya. Anda mau apa lagi? Masih lama emang. Kan kita sudah tetapkan 5 tahun sekali. Jadi kita jadi kayaknya ngajarin profesor-profesor itu ya. Persis. Maksud saya gini, saya kira mereka juga mengerti kan proses Pasti demokrasi, bagaimana sistem itu harus dijalankan ya kan. Jadi ketika mereka kemudian menyimpulkan sangat naif seperti itu, saya jadi berpikir jangan-jangan ini bukan suara mereka, ini suara pembisik. Karena profesor-profesor itu orang-orang pintar. Kalau tadi kata Bang Ade, kan ada proses demokrasi. Orang ini sudah terpilih, ya itu legitim kan. Udah diputuskan, dia udah menjalankan pemerintahnya hampir 2 tahun. Dan kayaknya belum ada masalah yang besar-besar banget gitu. Iya. Ada riak-riak ada. Tapi kalaupun ada masalah besar, kalaupun nih, itu adalah akibat dari kebijakan si pemerintah yang kita pilih. Ngerti nggak? Maksud saya itu begini. Ya Anda sebel sih sama kebijakan ini. Salah nih kebijakan ini. Tapi itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dimanapun. Setiap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang Anda anggap bodoh, tolol, nggak benar. Tapi nggak bisa gara-gara dia mengeluarkan kebijakan yang Anda anggap nggak benar, Anda kemudian mengatakan harus diganti kalau begitu. Persis yang Anda bilang, Vincent, diganti. Penggantinya siapa? Gibran dong. Kan tapi ada satu orang ICW di situ, Almas siapa gitu. Kenapa dia bilang, wah saya nggak ikhlas dong kalau Gibran naik. Gibran naik. Ya kan terus maunya apa kalian aturannya ini? Kan begitu. Kalau Prabowo-nya turun, yang naik Gibran. Nanti Anda demo lagi. Gibran
tidak konstitusional bla 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 bla. Setahun kemudian diganti lagi. Mau sampai kapan? Tapi saya yakin itu kan nggak akan terjadi. Tapi ya. masyarakat udah paham sih Om. Ya, saya yakin Karena masyarakat udah paham. Belajar dari banyak kerusuhan kan. Mulai dari 98 sampai yang terbaru kemarin Agustus. Mereka pikir yang rugi kami-kami juga. Iya, capek lah kita ini. Akhirnya ya tadi mereka akhirnya dihakimi oleh netizen yang secara latar belakang dan lain-lain kita nggak tahu ya. Karena di sosmed itu kan nggak kayak profesor-profesor itu kan muncul. Jadi kita bisa lihat cek biodatanya. Kuliah di Amerika loh ini profesor segala. Nah kalau netizen kan main ini Enggak, barangkali dia juga baca. Amerika emang jelek nih Amerika. Enggak, tapi kembali yang tadi ya. Saya tuh merasa gini, taruhlah Sukidi ya. Atau Saiful atau Ferry atau... Ini kan semua adalah orang-orang yang bermula dari... Mereka sangat kecewa bahwa akhirnya tahun 2024 itu yang menang adalah Prabowo. Saya setuju tuh dengan sejumlah... Misalnya siapa? Hasan Hasbi. Hasan Hasbi kan bilang, ini orang-orang yang sakit hati nih. Saya setuju, ya. Nah, tapi dikaitkan dengan apa yang Anda katakan tadi, ini profesor-profesor. Tapi kata siapa profesor itu akan selalu objektif, akan selalu netral, akan selalu berbicara atas dasar secara rasional gitu ya, bukan secara emosi. Itu kan beda tuh rasional dan emosi ya. Mereka ini lebih karena emosi. Jadi kembali ke penjelasan saya adalah begini. Mas Sukidi itu pintar banget. Ya. Tapi ini kan tidak menutup fakta bahwa dia itu sebenarnya benci sama Prabowo. Mungkin karena Prabowo tahun-tahun Orde Baru gitu ya. Buat dia nih tidak boleh orang ini menjadi presiden di Indonesia. Jadi gitu kan. Dan dia adalah pendukung PDIP tulen sekarang kan. Jadi ketika dia bicara tentang Prabowo adalah seorang totaliter, misalnya, yang keluar dari mulutnya itu bukan datang dari keahlian dia, bukan karena kapasitas intelektual dia, bukan itu. Kalau dia seorang intelektual, dia tuh harusnya bicara tentang ada beberapa kemungkinan nih ya, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Komprehensif. Kasih dulu ke orang. Tapi saya menganggap dia itu yang A, bukan yang B dan bukan yang C. Artinya dia mengeducate kita. Oh gitu. Jadi kelemahan Prabowo itu adalah di situ. Tapi jangan juga di ujungnya tiba-tiba jadi gulingkan. Ini udah bukan intelektual nih. Ya, dia harusnya juga bicara tentang ada beberapa option nih. Option pertama adalah kita terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat. Enlightening ya, mencerahkan cara berpikir masyarakat tentang para pemimpin kita. Dan itu kerja berat. Anda harus melakukan pendidikan terus-menerus, menggunakan medsos Anda menggunakan media yang mungkin Anda miliki, menggunakan kader-kader partai Anda untuk terus-menerus mengajarkan masyarakat. And hasilnya kita lihat nanti 2029. Pasti berhasil nggak? Belum tentu juga. Jadi demokrasi itu tidak pernah mudah kok. Jangan pernah membayangkan demokrasi itu adalah sebuah project yang sederhana. Apa? Project periodik nggak bisa. Ini 5 tahun jadi gitu. 5 tahun jadi nggak bisa. Kita harus bangun masyarakat ini. Harus cerahkan masyarakat ini. Misalnya melalui podcast macam ini, melalui channel Anda, melalui channel saya. Kita harus terus menerus. Dan tujuan kita tuh tidak sedang menuju bahwa 2029 yang menang harus Prabowo. Nggak ada begitunya. Yang saya lihat Anda tuh sama sekali netral selama ini. Nah kembali kepada Pak Sukidi. Jadi udah bias kepentingan partai dia itu masuk di situ. Begitu juga dengan misalnya Ferry. Ferry itu mana pernah dia mendukung Pak Prabowo? Enggak, dia itu anti Prabowo. Dan itu boleh. Ya kita juga aja. Boleh aja dong. Tapi kalau sekarang Anda bicara di depan forum dan mengatakan bahwa kita impeach. Dasar. Landasannya apa Mas? Kok impeach lagi? Kemarin udah dicoba nih. Ya, makanya Saiful benar, nggak ada gunanya impeach. Orang DPR-nya semua pendukung Prabowo, tapi kan masalahnya Saiful melanjutkan dengan karena itu kita harus konsolidasi. Untuk apa? Menggulingkan Prabowo. Sama aja kesimpulannya, beda cara doang. Beda cara. 98 dia bilang kan. Dulu juga kita gulingkan Soeharto. Ray Rangkuti dulu turun tuh menggulingkan Soeharto. Ray itu ngomong nggak sih? Di situ saya tidak dengar. Nggak dengar ya? Karena dia inisiator kata Pak kan.
Jadi gitu. dia di belakang aja. Tapi kalau tadi dibilang Bang Ade bilang ini mereka ini bicara sendiri-sendiri, kayak kita harus salahkan Bang Rai nih. Oh, inisiator gimana ngumpulin orang-orang ini kan? Iya, siapapun Ya, yang Bang Rai teman kita Iya, sering iya. ngobrol di sini juga kan. Teman Anda, nah. Teman kita Pak. kalau sama saya dia udah benci kayaknya. Oh, masa? Kayaknya sih. Udah enak dia ngeliat saya. Dimanapun ketemu pasti beda pendapat. Iya. Yang sebenarnya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja lah. Nah iya, jadi mungkin si penyelenggara harusnya sudah menyiapkan sejak awal. Kita akan bicara apa? Dan kemudian itu kita bicarakan secara komprehensif, secara multisisi. Kita mencari alternatif jawaban terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Dan jangan sampai 17 masalah yang diangkat. Cukup 3. Menurut saya itu penting yang soal kalau ada potensi totalitarianisme gitu kan. Masing-masing orang bisa menyumbang. Oh, saya tuh melihat totalitarianisme itu dari MBG ya. MBG itu totalitarianisme. Di mananya gitu. Kan dicari tuh ya. Atau misalnya salah satu isu yang juga menarik kan militerisasi sipil. Yeah. Itu kan isu yang penting ya, bahwa militer sekarang ada di mana-mana. Yeah. Itu mereka sebut Romo. Betul, disebut. Satu, iya, disebut itu. Polisi ngurus tanam jagung. Iya. Walaupun memang kenapa kalau polisi tanam jagung kan nggak, poin saya adalah orang bisa devil's advocate bisa betul. membantah. Nah, kenapa nggak itu kita bicarakan secara serius? Seharusnya militer di mana? Memang ada bukti yang menunjukkan bahwa hadirnya militer di berbagai instansi itu berdampak negatif nih terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Apakah orang-orang militer yang ditaruh di tempat-tempat tersebut adalah orang-orang yang qualified atau enggak? Atau sekedar ya karena lu militer lu ditaruh di posisi di situ. Terus juga soal, saya bahkan akan mengatakan kalau orang mau ngomong tentang siapa menempati apa, misalnya posisi-posisi komisaris di berbagai perusahaan. Well, kenapa nggak diomongin? Saya tidak merasa sama sekali harus melindungi diri saya ya dan kalau memang saya harus diganti ya ganti kalau dianggap nggak qualified kan. Nah, kenapa kita nggak bicarakan itu? Betul. Kasih contoh bahwa di BUMN ini misalnya kita melihat bahwa dari 5 atau 6 komisaris yang ada banyak yang ternyata sebetulnya adalah orang-orang yang terkait dengan partai tertentu misalnya. Atau dia adalah keluarganya para perwira atau apalah gitu ya. Kita omongin, itu Fakta dibicarakan. Fakta itu dibuka. Atau studi kementerian, Om. Oh, bisa sekali. Bagaimana satu kementerian menjalankan kebijakannya, implementasinya sampai di lapangan. Betul. Itu jauh lebih keren. Jauh lebih keren dan jauh lebih bermanfaat. Betul, benar-benar prof mereka itu kalau betul. Gitu. Tapi memang kalau kita diskusi kayak gitu, ujungnya nggak bakal kita gulingkan. Oke. Ini masalahnya tujuannya dulu ditetapkan, baru kita memilih. Baru cari ini ya. Gimana caranya? Apa? Poin-poinnya apa? Dan itu menyedihkan menurut saya. Terutama karena ini dilakukan oleh para ilmuwan yang menurut Anda menempati kasta tertinggi. Saya tidak akan melakukan hal semacam itu karena menurut saya itu bodoh sebenarnya. Orang seperti saya ya. Buat saya ya udah kita lihat misal paling gampang MBG. MBG itu punya banyak persoalan. Tidak berarti bahwa MBG itu harus kita hentikan sama sekali. Atau kita lupakan. Enggak, MBG itu bagus. Tapi kritik-kritik yang ada sejauh ini juga sama bagusnya. Soal implementasi kan, bahwa itu diserahkannya warung-warungnya, warung ya? Dapur kepada orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa. Kalau itu yang terjadi dan hasilnya ternyata tidak berkualitas, harus ada sesuatu yang dilakukan. Dan itu udah dilakukan bagian 1.500 dapur yang dianggap tidak sesuai standar dihentikan operasi. Saya dengar ada cerita lain tuh mengenai itu katanya. Itu 1.500 sementara tuh katanya. Oh itu kata Pak Said Didu 3.000. Ya itu makanya orang jangan Bang Ade dapat informasi dari Pak Said Didu bukan 1.500, 3.000. Yang lainnya 4.000 itu. Said Didu 3.000 kan. Kan buat saya penjelasannya adalah transparansi. Iya. Kita udah hidup di era digital nih, AI, digital lah ya. Bahwa semua itu bisa disajikan real time. Betul. Jadi disampaikan di daerah sini nih, MBG itu siapa, orangnya siapa, perusahaan di mana, pemiliknya siapa, dan orang bisa baca. Menunya seperti apa? Menunya seperti 10.000 tuh gede loh. Iya.
Artinya jangan dong udah 10.000 isinya ada lele masih mentah dicampur sama biji apa tuh? Biji salak satu. biji salak satu sama susu ultra kecil Mini. gitu ya. Mini. Ya Keterlaluan. kalau perlu ditulis ini harganya sekian, ini harganya sekian ya. Jadi kita tahu tuh 10.000. Transparan aja, terbuka aja ya. Dan semua orang bisa tahu. Ini yang saya mau bilang tentang kalau Anda mau bicara hal-hal yang sebetulnya sensitif buat pemerintah, tapi penting buat masyarakat yang seperti ini dong. Betul. Pemerintah itu harus terus-menerus dikritik. Saya barangkali karena saya tidak duduk di posisi pemerintah, saya cuma jadi komisaris BUMN, saya bisa bilang harus dong. Dan jangan lupa bukan cuma pemerintah yang dikritik, itu DPR kenapa sampai sekarang diem aja nih? Pernahkah kita mendengar DPR tuh membahas tentang MBG? BOP. Saya kan nggak ngebayangin kalau Ferel disuruh ngajak diskusi BOP Om. Iya kan? Bisa. Denny Cagur. Maaf ya, ini teman ini lucu-lucuan aja nih. Ini Bang Ade kan biasa serius kalau ngomong. Interviewnya terlalu kejam ini. Disebut nama lagi. Iya kan. Denny itu bisa ngelawak di TV. Iya. Sampai sekarang. Betul. Bahkan ada wakil bupati siapa Ramsi itu masih MC di Indosiar. Kadang-kadang sakit hati juga kita lihat orang-orang muncul sebagai MC. Aduh, astagfirullahalazim. Kenapa sih mereka itu? Nanti kita bahas di tempat lain Om. Bagaimana para pemimpin yang kita sudah pilih berdarah-darah itu kalau masih main ke sana udahlah. Iyalah. Nah, itu kan bisa. Ya. Itu adalah bisa hal-hal jadi kritik. Hal-hal yang layak untuk kita bicarakan bersama. Betul. Sambil ketawa-ketawa begini. Iya. Ya. Nah, begitu juga pemerintah. Saya adalah orang yang mendukung Prabowo. Saya memilih Prabowo. Saya mendorong orang untuk mendukung Prabowo. Iya. Saya tidak mau membantah itu. Tapi apakah Prabowo menurut saya sudah perfect? Nggak perfect sama sekali. Harus terus dikasih tahu. Harus terus dikasih masukan. Orang seperti tadi Bung Teddy yang Anda sudah undang ke sini harus juga tahu bahwa itu banyak kritik-kritik yang sangat masuk di akal. Yang kritik itu bukan karena orang itu benci Prabowo. Walaupun saya khawatir makin lama makin banyak nih orang yang kecewa seperti saya dan mengatakan kalau ini pemilu lagi gue nggak akan dukung lah Prabowo. Mungkin makin banyak loh ini orang-orang yang kecewa dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tolong dengarkan ini semua. Betul. Gitu menurut saya. Oke. Terakhir Bang, saya sih tidak melihat itu sekedar wacana para profesor itu, ya kan? Kalau tadi kita bilang mereka itu kasta tinggi, orang kalau suhu udah turun gunung, berarti ada sesuatu yang genting nih. Nah di masyarakat tuh ada isu, tadinya dilempar Pak Yusuf Kalla soal jangan ketawa dong Bang. Kok ketawa? Enggak, saya lagi ini genting nih, masalah genting. Orang ini ngomel sekarang lagi marah-marah soal Roy Suryo 5 miliar itu. Nanti. Ini kenapa Pak Yusuf ya? Kalla kan memprediksi Juli Agustus itu chaos. Bakal chaos karena dia defisit anggaran negara katanya. Yang dari Februari itu 1.000 triliun dia hitung sampai Juli Agustus itu sekitar 10.000 dan itu kolaps kita negara ini ya tadi ya kan. Maka di bulan Juli Agustus itu akan terjadi chaos. Lalu semalam saya ngobrol sama Mbak Ulta, dia bilang ada upaya-upaya untuk melakukan gerakan di bulan Mei. Nah makanya tadi kita ketawa-ketawa soal bagaimana kita membandingkan kapasitas profesor-profesor itu dengan tujuan yang mereka sampaikan itu menurut kita ini ya bukan kelas profesor lah harusnya kayak gini kan. Tapi ada yang serius menurut kalau mereka udah turun kayaknya ada sesuatu yang dipersiapkan. Dan kemudian muncul ide isu itu kan ada bulan Mei ya itu dari akar rumput menurut Mbak Ulta. Lalu yang terang-terangan itu Pak Yusuf Kalla Juli Agustus. Berarti ini bukan sekedar wacana tapi memang ini bagian dari sebuah pergerakan besar yang memang kayaknya sudah didesain, disiapkan untuk serius menjatuhkan Pak Prabowo. Ya. Menurut Bang Ade gimana? Amannya saya bilang sangat mungkin ya. Karena sebetulnya sejak awal pemerintahan Prabowo berkuasa, kita sudah melihat adanya rangkaian effort gitu ya. Upaya untuk pertama-tama dimulai dari mendelegitimasi Jokowi dalam rangka melemahkan Gibran yang kemudian dalam perkembangannya ditarik menjadi mendelegitimasi Prabowo. Semula saya menganggap ini adalah dalam rangka
menuju 2029. Oke, bentar. Saya jadi ingat pernyataan Bang Ade waktu podcast pertama kali di sini. Ketika orang mengganggu Gibran ijazah-ijazah itu, Bang Ade bilang emang tujuannya bukan Gibran tapi Prabowo. Iya. Ya logikanya ya. Iya. Ya. Karena semua serba mencurigakan gitu loh. Kita nggak bisa melihat peristiwa-peristiwa tersebut sebagai hal yang terpisah-pisah, tapi saling bertaut, saling berhubungan. Ngapain juga sebetulnya menjatuhkan Gibran doang? Menjatuhkan Gibran doang mungkin ada manfaatnya buat kelompok-kelompok tersebut, tapi kan ini soal perebutan kekuasaan. Yang paling harusnya menjadi tujuan utama adalah Pak Prabowo sendiri. Tapi dulu saya masih menganggap itu diarahkan nih ke 2029. Jadi ada proses yang agak panjang gitu ya. Dan 2029 itu adalah puncaknya gitu loh. Duelnya itu duel 2029. Tapi sekarang barangkali ya mereka udah melihat bahwa apapun yang mereka lakukan nih kok mentok di mana-mana. Ya misalnya kayak tadi kita bicara tentang Gibran. Mereka berusaha masuk lewat DPR melalui para purnawirawan, mentok, berantakan. Ijazah palsunya Jokowi, mentok, berantakan. Bahkan kemungkinan Roy-nya ditangkap kan. Rismonnya malah bersahabat sekarang dengan Andi Azwar. Andi Azwar. kan kita pusing liatnya. Andi duduk sama podcast bareng kayak gitu-gitu loh. Tapi coba Anda sekarang tempatkan diri Anda pada kubu anti Prabowo, Jokowi, Gibran ini. Itu kan marahnya luar biasa pasti kan. Copot jantungnya. Saking emosinya lihat Andi Azwar dan ketawa-ketawa. Ini Andi emang jahilnya setengah mati emang ya. Dan ya bahwa Rismon itu ternyata Yamaguchi dan macam-macam. Dipretelin satu-satu. Ini kelihatannya mungkin ya, might be lah kalau pakai istilah asingnya. Itu membuat mereka merasa bahwa kayaknya perangnya harus segera dilakukan di saat-saat yang genting. Gini, kondisi sekarang itu memang berpotensi untuk dimanfaatkan untuk menghancurkan atau menggulingkan atau mendelegitimasi Prabowo saya rasa. Salah satu isu terbesarnya kan adalah kenaikan harga BBM misalnya, yang sampai sekarang masih bisa naik. Kan belum terjadi kan ya? Belum. Tapi disuruh sama Pak JK, naikin. Enggak, tapi jujur, kalau perang ini berlangsung terus, kayaknya nggak bisa dihindari kenaikan harga. Ini Iran lawan Israel Amerika Serikat ini. Hormuz ya. Itu seperti tak terhindarkan. Dan ini akan menjadi sebuah kondisi baru yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Yang mungkin hendak dimanfaatkan untuk menjatuhkan presidennya. Bahwa ini kesalahan pemerintah. Padahal kan ini adalah sesuatu yang di luar kontrol negara kita. Ini geopolitik. Ini persoalan yang ya mau nggak mau Anda boleh setuju dengan Amerika atau Anda setuju sama Iran. Tapi yang terjadi adalah bukan soal Anda dukung yang mana, tapi bahwa dampak dari itu ya. Ini nyata kepada kita. Bukan cuma Indonesia dong. Dan bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia merasakan. Seluruh dunia. Negara-negara tetangga kita sekarang ini udah naik BBM-nya. Indonesia entah gimana, keren emang nggak naik harganya sejauh ini. Purbayanya keren ya. Apa? Purbayanya keren. Atau Prabowo-nya keren. Prabowo-nya keren, iya. Kan bisa dicegah-cegah nih. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 2-3 bulan lagi. 1-2-3 bulan lagi. Kelihatannya kalau teori Anda benar tadi ya, atau spekulasi Anda benar kalau nggak mau disebut teori, ya itu adalah karena tim anti Prabowo dan Jokowi dan Gibran ini melihat bahwa ini ada momentum nih. Kita bisa manfaatkan nih. Jangan sampai lepas. Jadi kalau kita kan berpikir tentang gimana caranya ya agar kalau ada kenaikan harga-harga yang tidak bisa kita cegah, itu tidak berdampak sampai menghancurkan bangsa ini. Gimana caranya agar masyarakat kelas menengah ke bawah barangkali tetap bisa dijamin ketersediaan pangannya dengan harga yang bisa mereka jangkau. Kita kan berpikirnya begitu tuh. Gimana kesejahteraan terjaga kan? Kalau orang-orang ini kapan ya? Kalau ini terjadi nih, kita hajar. Kita bilang ini kesalahannya Prabowo. Ya misalnya, contoh lucunya nih kan gini. Misalnya tadi kenapa saya ketawa? Saya kasih contoh. Kesalahan Prabowo. Ini harga naik, semua harga naik karena lu masuk BOP. Iya. Tuh lihat tuh, lu dukung Amerika sih. Terus ya udah, emang nggak ada logikanya.
Tapi kan gini, misalnya contohnya, misalnya JK nih. Kan dia tadi Anda kutip bilang apa, akan terjadi kenaikan harga-harga. Dia minta BBM tuh dinaikkan harganya. Iya, iya. Ya. Tapi akan terjadi krisis nantinya kan. Menurut dia itu menyelamatkan keuangan negara. Oh. Gitu. Jadi dia mengusulkan segera naikkan harga Iya. BBM itu supaya uang kita aman. Iya. Tapi saya mau bilang itu kan mungkin terjadi memang. Ya. Kenaikan harga tuh mungkin sekali terjadi. Bukan karena JK, tapi karena kondisinya akhirnya nggak mungkin memungkinkan kita untuk bilang bahwa ya kita statis saja dulu ya. Kita cegah dulu nih kenaikan harga BBM. Yang saya mau bilang gini, saya mau mengutip pendapat dia yang lain lagi nih. Soal WFH 1 hari. Dia tiba-tiba bilang WFH 1 hari itu akan membahayakan masyarakat, membuat masyarakat malas, membuat masyarakat itu malah tidak produktif. Kan buat saya it doesn't make sense. Pemerintah terpaksa melakukan itu sekarang dalam rangka mencegah yang Anda bilang tadi. Jangan sampai kita kehabisan BBM dan terpaksa menaikkan harga. Kan salah satu cara untuk menghemat adalah ya udah orang jangan keluar rumah. Kendaraan-kendaraan itu. Anda boleh setuju boleh enggak, tapi jangan kerjanya dari rumah aja karena sekarang dimungkinkan bagi Anda untuk bekerja dari rumah karena adanya teknologi internet. Yeah. Kenapa tiba-tiba dia seperti menganggap bahwa ini bahaya betul nih? Tapi Pak JK old school sih. Maksudnya? Karena sekarang orang memang kerja di mana-mana. Kecuali dia nggak tahu. Iya old school kan, maksudnya. Dia nggak pernah kerja pakai internet. Bukan maksudnya gini loh Bang. Sekarang itu justru ekonomi itu digerakkan dari rumah, Kak. Konon katanya. Sebenarnya. Lewat teknologi digital kan. Yeah. Jadi seruan WFH kemarin, kenapa nggak menimbulkan riak? Karena orang udah terbiasa. Yeah. Kecuali memang mereka yang diwajibkan kayak kita ini kerja di perusahaan, lu harus datang. Yeah. Kalau masyarakat lain bahkan udah, saya nggak tahu berapa persen itu ekonomi. Gak ada surveinya ya. Iya kan. Tapi kan mereka itu udah terbiasa emang WFH. Tapi ya oke. Tapi saya mau bilang bahwa terlepas dari di old school atau enggak. Tapi saya mau mengatakan bahwa dia ini sekarang memang punya kecenderungan, punya jadinya tendensi ke arah menggugat apa yang dilakukan pemerintah apapun itu. Kan kembali ke pertanyaan besar Anda. Apakah? Ini ada sebuah tanda petik konspirasi enggak? Sebuah gerakan bersama. Jadi kalau saya bilang tadi ini 12 orang kenapa ngomong sendiri-sendiri? Kalau pakai teori Anda, enggak. 12 itu bagian dari sebuah gerakan bersama untuk mendelegitimasi pemerintah. Yes. Ini akan terjadi di sana, akan terjadi juga di tempat lain, dilakukan oleh aktor-aktor lain. Tapi jangan pernah bayangkan bahwa aktor-aktor ini hanya sekedar mengkritik secara tulus. Masing-masing orang itu mengkritik secara tulus pemerintah. Enggak, mereka itu sedang menggalang sebuah gerak bersama untuk menggulingkan Prabowo. Pertanyaan Anda, itu mungkin nggak? Ya terpaksa jadinya saya jawab mungkin. Anda yakin nggak kalau Anda bilang gitu? Enggak. Saya berharap tidak. Saya berharap upaya penggulingan itu tidak pernah terjadi. Dan saya percaya itu tidak akan didukung masyarakat kalau itu sampai berusaha digolkan. Anda bilang kabarnya Mei akan terjadi. Ya coba aja, lakukan aja. Saya percaya masyarakat Indonesia ini tidak berada tahap yang marah terhadap pemerintah yang ada. Tadi kan saya sebut Amerika Serikat. Sekarang udah turun masyarakat Amerika Serikat karena Trumpnya terus-menerus melakukan langkah-langkah yang bukan soal salah benar, tapi soal seperti tidak mau mengikuti semua prosedur demokrasi, berkonsultasi dengan Kongres, ngomong dengan gitu ya. Tapi enggak, dia pokoknya dia semaunya. Mau apa dia hajar aja. Dia tiba-tiba nge-tweet, tiba-tiba dia kita akan hajar nih Iran sekarang. Kirim pasukan. Deadline-nya hari Senin depan. Deadline hari Senin depan, nggak ada jawaban dari Iran. Deadline-nya Senin depan lagi. Jadi deadline terus. Kan marah orang Amerika nih. Dan artinya kan anak-anak mereka akan berangkat ke Iran, akan perang, akan segala macam. Itu maksud saya logis kalau kemudian masyarakat marah. Amerika tuh marah. Kalau di Indonesia, saya sih nggak melihat itu. Jadi isu tentang kembalinya totalitarianisme, kembalinya Orde Baru, militerisasi sipil dan seterusnya. Itu bukan hal-hal yang, atau MBG bahkan ya. Iya, orang kesal, marah, bukan marah, kesal, kecewa. Tapi ya udah, sebagian sekolah dengan sangat bijak mengatakan, ya kita nggak terima lagi deh MBG. Makanannya berulat segala macam. Kan begitu. Betul. Tapi tidak sampai gulingkan Prabowo.
Saya percaya tidak akan terjadi apa-apa walaupun barangkali akan ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja berusaha menciptakan krisis, menciptakan kekacauan, menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Yang ujung-ujungnya adalah tuntutan agar Prabowo diturunkan. Saya sih percaya kalaulah itu dilakukan, kalaupun itu dilakukan, nggak akan sukses. Ya, sama. Saya juga berpikir begitu Bang Ade. Saya belum pernah berdiskusi secara mendalam dengan teman-teman yang sekarang mungkin sedang merajut gerakan itu atau apapun lah. Tapi melihat reaksi masyarakat di sosmed juga di lingkungan sekitar kita, sepertinya mereka masih percaya bahwa negara ini baik-baik aja. Ya. Iya, kalaupun nanti dampak geopolitik seperti yang Bang Ade sampaikan itu, saya pikir kalau dijelaskan dengan baik mereka juga akan menerima. Setuju. Tapi kalau suara-suara yang menggosok-gosok, menggoreng-goreng lebih banyak, itu memang agak berbahaya. Makanya kemarin itu harus dilawan. Iya, makanya kita selalu berusaha untuk ketika ada isu-isu negatif, isu-isu miring itu kita hadirkan orang-orang yang kita nggak mau berdebat. Mereka sudah bicara, ayo kita beri ruang ke teman-teman lain juga untuk menyampaikan pendapat yang tidak sependapat dengan mereka. Ya. Pendapat yang berbeda, bahwa kalau mereka mengatakan negara ini hampir sudah di pinggir jurang, masih banyak orang yang percaya bahwa kita sedang menuju sesuatu yang lebih baik. Amin. Terakhir closing statement dari Bang Ade. Saya setuju sekali dengan Anda, Vincent. Selalu ada kemungkinan memang negara sedang menuju kehancuran misalnya. Yeah. Ya tanggung jawab kita adalah mencegahnya. Kita jangan memperburuk keadaan. Kita bersama-sama ya, kalau gerakan di sana kolektif ya kita juga kolektif. Betul. Teman-teman penonton jangan pernah diam. Memang itu harus di-challenge, harus di-counter. Apapun penyebaran kebohongan, kebencian. Kita kan pengalaman sudah dari tahun 2014 kali ya. Yeah. Dimulai dari sana ya. Dan itu kita lakukan terus kan. Kita melawan orang-orang yang berusaha menciptakan kegaduhan, kericuhan atau image bahwa Indonesia itu sedang kembali ke totalitarianisme atau otoritarianisme. Tapi kalau memang itu ada, kalau ada memang kita juga harus lawan. Beri depan untuk melawan itu. Betul. Nggak ada pilihan lain kok. Kan kalau gayanya Saiful Mujani kan adalah kita udah tua nih. Umur kita sisanya berapa sih? Iya. Saya setuju, kita udah tua. Karena itu kita harus terus menjaga Indonesia menurut saya. Betul. Kalau gara-gara itu kita harus misalnya berkorban nyawa, ya harus kita lakukan. Buat generasi yang lebih muda ini, mereka harus kita jaga. Jangan sampai Indonesianya yang sudah, buat saya ini Pak Jokowi the best president ever kan. Yeah. Setelah 10 tahun yang dibangun, ya jangan balik lagi ke era masa lalu. Oke. Terima kasih Bang Ade. Pemirsa, mudah-mudahan obrolan ini membuat kita jangan cemas-cemas terus lah. Iyalah. Kita harus selalu jadi orang dan bangsa yang optimis. Yang harus optimis. Harus selalu optimis bahwa Pak Prabowo kita percaya dengan kabinetnya, terlepas dari kurang dan lebihnya, dia punya niat yang baik untuk membawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Ya, Bang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih penonton. Terima kasih Bang. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan